请注意，义工请注意， Buat relawan juga menjadi perhatian bahwa 因为从以前开始，老师就有规定，在长生学的 center 里面啊，你只可以用长生学的方法帮来宾做治疗。 sejak awal-awal Lauses juga sudah pesan supaya terapi center kita melayani siapa saja yang datang, tetapi kita hanya pakai cara-cara yang diajarkan dengan cara longevitologi, jangan dicampur dengan teknik-teknik lainnya, walaupun kita bisa. 不可以再加其他的功夫。 Jadi jangan combine dengan yang lain pada saat yang sama di tempatnya terapi center longevitologi. 为什么？ Kenapa? 老师过去也学过很多的功夫， Dulunya Lauses belajar banyak macam keterampilan pengobatan. 有些的功夫对某一些人的体质是不合适。 Ada jenis-jenis metode terapi atau ilmu terapi, ilmu pengobatan. Jenis ini terhadap orang yang punya kondisi penyakit tertentu itu beresiko atau tidak dianjurkan. 因为任何人，不管他是什么体质、什么疾病来，我们都接受。把那个门打开，让外面的义工也听到，最好叫外面的义工也进来。 Jadi bahwa terapi center kita pada jam layanan terapi itu pintunya terbuka. Siapapun masuk kita tidak menolak. Sehingga 请 kita 外面 terima. 的义工也进来。 Relawan yang ada di luar boleh ikut dengar sehingga nambah 全 masukan 部 buat 进来 kita. 了，全部进来了。譬如说，我们人在按摩、在抓， Misalkan kita punya teknik atau kita ada keterampilan bisa lakukan acupressure atau lakukan terapi urut, pijat urut atau 如 trina. 果这一个人有骨癌、骨质疏松症，你一压一抓，嘣断掉。 Dan kalau kebetulan si pasien ini kita nggak kenal, dia ada penyakit osteoporosis, kerapatan tulang bermasalah, atau dia ada penyakit osteosarkoma, apa namanya, kanker tulang, kita nggak tahu, main tekan aja, lalu petok-petok patah tangannya. 谁应该要负责？ Siapa yang tanggung jawab? Orang datang lalu terjadi fraktur, patah, siapa tanggung jawab? 长生学不可能跟你负责，而且你也把长生学的名义破坏掉。 Maka saling merugikan. Longevitologi kurang mungkin untuk tanggung jawab hal yang tidak diajarkan. Sedangkan kita campur dengan berbagai cara karena kita ngerti, karena kita terampil. Lalu terjadi resiko seperti itu. Bukankah juga bisa merusak? Longevitologi berarti bahaya juga. 尤其颈椎的部分啊，那边的神经跟身体主要的器官有密切的联系。 Terutama di bagian leher atau tulang leher kita. Di situ lewatnya poros ini syaraf sentral. Wah, itu sangat rumit dan beresiko. 你去压到要害，那个神经啊，如果断掉或是受到阻碍，很多人会瘫痪。 Maka jangan sembarang kita terapi orang, apalagi pakai tenaga atau dicampur dengan teknik-teknik keterampilan yang lain pada bagian ruas tulang leher. Begitu kita salah pegang, kena syarafnya, orang itu nanti mungkin bisa lumpuh seumur-umur. 或是造成中风， Atau bahkan malah bisa juga kena stroke. 或者马上昏倒。 Atau orangnya bisa pingsan, kita salah belok lehernya itu. 老师也遇到过，就是一样学功夫的朋友嘛，就帮老师这样抓。 Lalu pernah kebetulan ada satu temannya yang jago kungfu. Pada waktu pegang-pegang tekan di bagian leher, 老师当场就昏倒。 Lalu waktu itu langsung pingsan. 还好，老师的太太林老师在旁边，就7号心脏。 Dalam kondisi seperti itu, untung istrinya beliau ada di sana. Dan langsung pertolongan pertama gimana? 7 dan jantung. 1分钟就醒过来了。 Dalam hitungan 1 menit, siuman, sadar kembali. 譬如说，
严重的糖尿病啊，你一按一压，那个地方就会淤血，如果不退掉的话，就会溃烂，甚至造成败血症。Pasien yang datang kalau misalnya gula darahnya sangat tinggi, maka kita nggak hati-hati, tekan sana tekan sini, dia bisa kebiru-biruan, bisa terjadi memar, bisa terjadi juga pembuluh darahnya entah pecah atau terjadi gumpalan darah. Kalau nggak hilang untuk waktu yang lama, jangan-jangan bisa terjadi luka. Lukanya orang diabetik repot sekali. 如果一个人有做过支架，他肯定有在吃抗凝血剂或者阿司匹林。Pasien yang pernah lakukan pasang stent, pasang ring, umumnya dia juga disertai dengan minum obat apa? Pengencer darah. 你跟他按压，他的微血管很容易出血，然后出血不止。 Kalau kita pijat sana, tekan sini, lalu kena dia punya pembuluh darah kapiler, pembuluh darah halusnya, lalu kalau pecah, maka darah yang orang yang konsumsi pengencer darah, darahnya itu nggak bisa kering-kering, repot nggak kalau begitu? 有在吃这一类的药的人，你把他送到医院去，医生也是没有办法。 Dan kadangkala seperti ini, orang yang secara rutin konsumsi obat pengencer darah, begitu pembuluh darahnya pecah, bawa ke rumah sakit, itu seringkali di sana juga belum tentu mau terima. 因为他血液的凝固不好，就会继续出血。 Kenapa? Karena setelah konsumsi lama obat pengencer darah, darah itu nggak mau beku, nggak mau berhenti. 所以老师才规定，在长生鞋的 center 里面，只能够用长生鞋，不可以再加入其他的方法。 Oleh sebab itu, Lause menekankan ada ketentuan. Terapi center pada jam layanan terapi hanya boleh dilakukan dengan caranya longevitologi seperti yang diajarkan. Jangan campur aduk dengan keterampilan ilmu-ilmu lain yang mungkin kita memang bisa. Jangan campur di situ. 知道吗？ Paham? Paham nggak? 以后如果有人那样做，你代表老师把他赶出去。 Jadi tolong diingat, di tempat terapi center kita jangan campur aduk, walaupun kita adalah satu praktisi yang terampil bidang-bidang lainnya. Kalau kita campur aduk, tolong wakilin Lause supaya relawan tersebut nggak usah datang lagi, begitu. 好不好？ Jelas? 代表老师把他赶出去。 Jelas? Ya, seperti itu. Lause bilang resiko seperti itu jangan diambil, jangan dilakukan. Kalau orang campur aduk dengan cara yang macam-macam yang lainnya, maka jangan kasih dia datang sebagai relawan lagi. 为什么老师敢把我的电话印在课本上面？ Seperti Lause punya contact number itu kan tercetak di buku. Kenapa Lause tidak khawatir? 你按照老师的教法去做，是绝对没有问题的。 Karena kalau kita lakukan sesuai apa yang diajarkan, apa yang dilatih, pasti no problem. 因为长生鞋帮他让他的治愈系统活化起来，自己修复自己的身体，是只有好处没有坏处，也绝对不会有副作用的。 Karena prinsip kerjanya menyalurkan energi kepada orang, kita terapi kan salurkan energi. Maka ujung-ujungnya adalah mengaktifkan self-healing capability di badan setiap orang. Dari situ energinya cukup, dia mulai bekerja, memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit dari dalam kemampuan dirinya sendiri. Oleh sebab itu nggak ada resiko apapun. 那长生鞋也绝对不要有商业行为。 Dan juga di terapi center kita tidak boleh ada latar belakang komersial, jual produk iklan ini dan itu. 你不要去调整站啊，卖什么药啦，做什么直销啦，或发什么名片传单啦。 Atau kita sambil ini ada brosur produk, lalu atau kita iklanin sesuatu, atau ikut jadi member jualan ini atau apa MLM atau apapun.
Di dalam terapi center harusnya tidak dilakukan hal begitu. 人家就是对长生学有信心，才会来到我们的 center。 Orang bisa datang karena orang dengar hal yang baik, karena percaya longevitology ada manfaat, bisa menolong. 如果你推销什么产品，那个产品真正很好，你就坐在你们家，就有人上门了。 Jadi kita jangan numpang iklan ataupun komersial di tempat terapi center. Kalau produk yang kita mau tawarkan, yang kita mau jual, benar-benar barangnya bagus berkhasiat, maka tidak perlu di terapi center. Di depan rumah kita, di tempat lingkungan kita, barang itu juga pasti orang cari kalau berguna. 所以，我们也禁止在我们的 center 里面有那些商业行为。 Oleh sebab itu, pesan Lause, di dalam terapi center tidak ada kegiatan komersial. 那纯粹，我们学的长生学到调整脏器，是很单纯的一种付出奉献。 Yang kita lakukan adalah sebetulnya dedikasi. Pengamalan. Ilmu yang seperti ini sudah kita dapat manfaat, kita yakin bisa berguna buat orang banyak. Maka aku akan pakai menolong siapapun dengan niat as simple as that, sesederhana itu. Jangan pakai pikiran yang rumit-rumit. 不是想要事后有什么回报，或取得什么对价关系。 Dan paling bagus adalah berbuat kebajikan, jangan pakai harapan dapat pamrih. Nanti saya kira-kira dapat apa ya? Lalu apa perubahannya atau apa? Jangan pikirin keuntungan diri sendiri.